Memiliki rasa manis, bertekstur lembut dan harganya yang terjangkau, membuat donat digemari masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat akan roti bulat berlubang ini justru membuat oknum pedagang nakal seperti Doni menyalahgunakan kesempatan yang ada. Paling ini dulu campurin terigu, terus vermipan, mentega, sama ini ya pemanis buatan. Dalam sekali produksi, Doni bisa membuat 4 hingga 6 lusin donat. Biasanya, Doni memproduksi donat 4 hari sekali. Penggunaan pemanis buatan tidak lepas dari upaya penghematan dibanding pemakaian gula yang mahal. Memiliki rasa manis 30 hingga 50 kali lipat dibandingkan gula, tentunya akan menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih. Meskipun memang si kelamat ini masih digunakan sebagai pemanis dalam beberapa makanan, karena juga harganya lebih murah. Ya. Prinsipnya sebenarnya apapun yang masuk ke dalam tubuh di luar zat gizi yang biasa, ya, apakah itu pemanis buatankah, apakah itu pewarna dan sebagainya, itu tidak boleh berlebihan, ada dosisnya, ada batasnya. Ketika lebih dari batas tersebut, maka biasanya akan menimbulkan gejala. Kalau buat belanja telur pasti selalu dapat yang pecah gitu? Iya, saya membelinya yang pecah sih teh. Oh gitu. Soalnya lebih hemat juga. Biaya kan lumayan. Biasanya kan kalau beli satuan itu kalau yang bagus 2,5, 2.000-an. Ini kan dapat 1.000. Ini ngaturnya lama biasanya. Sampai kali sih teh. Selain dengan bahan berkualitas jelek, Doni juga tega menggunakan bahan-bahan beracun yang dapat mengganggu kesehatan dalam memproduksi donatnya. Berapa banyak itu? Paling kalau setengah kilo cukup. Emang dari awal abang sudah bikin donatnya dengan bahan begini atau seperti apa gitu? Oh enggak sih teh. Cuma kan yang kesini biaya produksi kan makin mahal. Terus donat juga kan kadang-kadang cepat basi gitu kalau yang nggak pakai borak sama lilin. Paling kalau yang aslinya sekitar 1 sama 2 harian lah di suhu ruang. Baru kalau ini kan kayak gini paling 4 hari sama semingguan keluar. Parahnya, meski tahu bahaya besar akan menimpa para konsumennya, Doni tanpa dosa tetap cuek menambahkan boraks pada adonannya. Kalau buat bahayanya borak sebenarnya abang tahu nggak? Tahu sih teh. Sebenarnya nggak layak juga kan dimakan, apalagi ini kan buat makanan. Anak umur berapa kan? Umur 4 tahun. Kalau bikin begini suka lihat juga anak, Suka. suka minta gitu. Minta sih pernah, cuma yang itu dia teh. Paling bikin dulu yang asli gitu. Bikin dulu yang tanpa borak sama lilin, campuran lilin. Setelah semua bahanan diulen dan adonan sudah terasa kalis, selanjutnya adonan didiamkan. Proses fermentasi adonan donat biasanya berlangsung selama 30 menit hingga 1 jam. Dalam rentang waktu tersebut, Doni menyiapkan topping yang akan dipakai untuk menghias donat buatannya. Keinginan mendapatkan keuntungan yang besar menjadi faktor utama penyebab Doni berlaku curang dalam penjualan donat lilinnya. Sebelum menggoreng donat, pertama-tama Doni akan memanaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, lilin-lilin putih panjang ini dimasukkan dalam penggorengan hingga semua lilin meleleh dan hanya meninggalkan benangnya saja. Lilin jadi salah satu senjata utama yang dipakai oleh Doni. Sungguh tak disangka, lilin yang seharusnya digunakan untuk penerangan justru dipakai Doni sebagai tambahan membuat donat. Penggunaan lilin dalam penggorengan donat ibarat bom waktu yang bisa memicu beragam masalah kesehatan. Sebenarnya mirip, ya.
Lilin ataupun solar ataupun bensin itu rumus molekulnya mirip dengan minyak goreng. Tapi yang berbedanya strukturnya berbeda. Strukturnya itu, molekulnya, itu kita tidak punya enzim untuk mecah. Tubuh kita nggak bisa memetabolisme, nggak bisa menguraikan. Dia akan terakumulasi dan itu sama akan menimbulkan penyakit kronis dalam jangka panjang. Setelah semua donat digoreng, Doni langsung menghias donat dengan berbagai topping. Tangan Doni pun begitu lihai menghias donatnya dengan beragam topping. Selanjutnya, donat-donat cantik berbahan kimia berbahaya ini pun siap didistribusikan ke warung-warung langganan Doni. Tak hanya menitipkannya ke warung atau toko, Doni juga melayani pelanggannya yang datang melalui pesan online. Juga sih sehari paling 4 hari sekali saya ngirim ke warung-warung, kadang ada yang lewat Facebook, COD gitu. Sekarang hampir udah banyak sih toko-toko yang saya masukin donat ini. Perilaku buruk oknum pedagang donat seperti Doni tentu meresahkan masyarakat. Selain itu, tentu saja juga merugikan bisnis pedagang roti bolong lainnya yang tak menggunakan bahan kimia. Tentang maraknya ya donat borak dan donat lilin itu bisa merusak kesehatan kita selaku konsumen jangka panjang. Nah, kita selaku produsen di Mimut ini menjaga daripada kesehatan konsumen karena kita diamanahi daripada keamanan pangan khususnya dari Dinkes seperti itu. Meski belum ada bahan alami yang bisa membuat donat awet, menurut Arya yang telah menggeluti bisnis donat sejak 2019, menjaga kebersihan mulai dari proses pengolahan donat mampu membuatnya bertahan lebih lama. Kalau alternatif lain tanpa pengawet, kita sendiri tanpa pengawet sama sekali ya. Itu dari segi penanganan pangannya, terutama dari kemasan yang pertama, kemudian ketika menggoreng ataupun menoping itu menggunakan sarung tangan, karena bisa mengakibatkan lebih cepat basinya ya, lebih cepat kadaluarsanya. Meski sulit membedakan mana donat yang aman dikonsumsi dengan yang tidak aman, secara sederhana ada beberapa ciri khas yang bisa diamati. Donat dengan bahan alami biasanya memiliki tekstur yang lembut, sementara donat bahan kimia berbahaya bertekstur lebih keras sehingga bisa tahan lama. Donat alami akan mulai mengeras dan basi setelah melewati hari kedua, sementara donat boraks dan lilin tidak akan basi meski sudah lebih dari 2 hari. Penggunaan boraks dan lilin dalam makanan adalah tindakan ilegal dan melawan hukum. Jajanan yang mengandung bahan kimia berbahaya memang tidak berdampak seketika, tapi tetap saja berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus.